Kan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta dan saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami langsung. Assalamualaikum Ustadz Atabik, apa kabar hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nurul Cinta. Alhamdulillah, baik kita mulai di informasi pertama di segmen 2 ini. Awal-awal masuk sekolah, orang tua murid serbu sekolah sejak pagi. Bahkan mereka rela luangkan waktu hingga pembelajaran selesai karena khawatir anak mereka menangis. Sejumlah orang tua antusias mengantarkan anak-anaknya di hari pertama masuk sekolah. Di SD Negeri 1 Kenari Senen, Jakarta Pusat misalnya, orang tua siswa bahkan sudah menyerbu pintu masuk sekolah sejak pagi. Orang tua siswa yang didominasi ibu-ibu itu khawatir anak mereka menangis mengikuti proses pembelajaran. Meski berlangsung secara tatap muka 100%, siswa baru diberikan materi pengenalan. Di Semarang, Jawa Tengah di hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa bahkan harus mengikuti upacara bendera. Saat pengenalan di dalam kelas, orang tua juga mengamati di luar kelas secara langsung. Orang tua siswa sengaja meluangkan waktu hingga selesai agar anak-anak cepat beradaptasi dengan teman dan lingkungan baru. Mereka khawatir anak jadi takut dan menangis bertemu teman dan lingkungan baru. Pada pagi hari ini masih sibuk dengan diantar orang tua, didampingi orang tua, kurang lebih selama 3 hari nanti ke depan. Karena memang ini kan baru awal, jadi adaptasi dengan Bapak Ibu guru, lingkungan itu penting sekali. Di tahun ajaran 2022-2023, Sekolah SD Negeri Kota Semarang sudah memberlakukan 5 hari belajar di sekolah pada Senin hingga Jumat. Tim Liputan melaporkan. Ya, Masya Allah, mungkin saat masa sekolah kita juga pernah mengalaminya, datang lebih awal supaya dapat tempat terbaik di dalam kelas. Istilahnya perebutan tempat atau posisi menentukan prestasi, begitu ya kalau zaman dahulu. Nah ini Ustadz Atabik, fenomena yang tiap tahun terjadi, antusias orang tua mencari tempat belajar terbaik bagi anaknya. Bahkan ditunggu sampai pulang, indah sekali, pasti terngiang terus di benak kita. Bagaimana Ustadz melihat kegigihan orang tua ini? Alhamdulillah Mbak Nurul Cinta, ini kebahagiaan bagi orang tua, bagi anak, bahkan bagi pihak sekolah. Ada jalinan yang sangat baik, karena tentu anak-anak baru pertama membutuhkan pendampingan dari orang tua. Guru-guru pun sama, mereka akan berbahagia karena berarti supporting dari orang tua itu besar. Karena dalam pendidikan memang 3 pihak inilah yang akan mensukseskan anak-anak kita. Yang pertama tentu anak dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua pihak orang tua pun betul-betul perhatian, memberikan supportnya yang sangat besar, bahkan mereka rela menunggu ya sampai pulang. Kemudian juga pihak sekolah atau para guru. Kalau ketiga pihak ini menjalankan peran masing-masing, maka anak kita adalah anak yang sangat baik. Anak kita akan mendapatkan banyak sekali ya pelajaran dari sekolahnya, dari orang tuanya, dari semuanya. Tentu kita apresiasi para orang tua. Bagi orang tua ini bukan beban, tapi kenikmatan, kebahagiaan. Menghantar anak ke sekolah itu kebahagiaan. Mendampingi anak ke sekolah itu kebahagiaan. Karena di situ akan dicatat pahala oleh Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah orang itu mendampingi anaknya menuju tempat menuntut ilmu. Tidak hanya yang menuntut, tapi yang mengantarkannya, yang mendampinginya, yang memberikan bantuannya, agar anak mendapatkan pendidikan, ilmu yang bermanfaat. Allah catat dia sedang berada fi sabilillah. Pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita ingat masa lalu juga sama ya. Karena ini persekolahan pertama, perlu adaptasi, namun orang tua amat sangat besar perhatiannya, sehingga yakinlah dengan kebersamaan orang tua, pihak sekolah, anak-anak dan para guru akan hadir sebuah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang soleh dan solehah, insya Allah. Insya Allah, indah sekali ya. Nah Ustadz, bicara pendidikan anak tak lepas dari pendidikan agama dan dunia. Nah ini bagaimana komposisi yang pas menurut Ustadz Atabik, apalagi di sekolah negeri, pelajaran agama ini kan hanya beberapa jam saja dalam sepekan. Tentu kita berharap ya Mbak Nurul Cinta, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita mendapat kebaikan, di akhirat kita mendapat kebaikan.
Tidak disebut oleh Allah, tidak disebut oleh Nabi berapa persentasenya. Karenanya ketika kita menyekolahkan anak di sekolah umum, maka kita mendampingi dengan pendidikan agama dan akhlak mungkin di tempat yang lain atau oleh orang tuanya. Atau dahulu para tabi'in biasa membawa guru-guru ke rumah untuk menambah lagi, menambah agama, menambah akhlak untuk anak-anak kita. Namun kalau sekolah kita sekolah berbasis agama, insya Allah kedua-duanya sudah terpenuhi. Bagaimanapun sebetulnya persoalan persentase itu adalah persoalan kebutuhan dan persoalan keadaan. Disinilah orang tua juga berperan besar. Anak saya sudah mendapatkan ilmu umum dan belum mendapatkan ilmu agama yang memadai. Maka sore hari, petang hari, atau setelah sekolah atau di weekend dia bisa mendatangkan para guru, mendatangkan ustadz dan ustazah untuk menambah bekal-bekal akhiratnya. Saya jadi ingat dahulu Mbak Nurul Cinta ketika di Gontor dikatakan oleh Kiai bahwa kita memperdalam agama 100%, memperdalam ilmu dunia juga 100%, kata beliau. Yaitu maksudnya tidak boleh kita mengejampingkan salah satunya, bahwa ilmu agama penting, ilmu dunia penting. Dunia itu penting, akhirat itu penting. Bagaimana persentasenya sesuai kebutuhan dan keadaan anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah, jadi harus seimbang begitu ya Ustadz untuk terus meraih ilmu yang ada di dunia dan juga ilmu agamanya. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya.